Cara kegiatan IHT Imbas PKB Sabtu 8 Juni 2023 kita mulai. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kabid PSMA Provinsi Kalimantan Timur, yang kami hormati, pengawas pembina, yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bukit Raya, yang kami hormati Dewan Guru SMA Negeri 1 Bukit Raya. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan, oleh karena rahmat-Nya kita dapat melaksanakan kegiatan IHT Imbas PKB pada hari ini. Kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bukit Raya kepada Ibu Oktawina SPD. Baik, terima kasih kepada Ibu Rifka untuk pagi hari ini. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tabe salamat liwanaga, salam sahujudkan nama lempang, Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang PSMA Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Safruddin SPD MPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Bukit Raya yang berkenan hadir in-house training Imbas PKP. Jadi saya mau mengoreksi sedikit apa yang disampaikan oleh MC. Bukan Kalimantan Timur ya, tapi Kalimantan Tengah. Tadi saya dengar sempat menyebutkan kata Kalimantan Timur. Jadi pada kesempatan pagi hari ini, izin Pak Kabid untuk melaporkan bahwa hari ini adalah pembukaan kegiatan in-house training Imbas PKP yang sudah dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan, yang mengundang tim PKP dari SMA Negeri 1 Bukit Raya. Dan pada hari ini adalah pembukaan dari seluruh rangkaian kegiatan Imbas PKP, karena tindak lanjut dari kegiatan PKP itu adalah pengimbasan kepada Bapak dan Ibu guru di sekolah penggerak yang nantinya bersama-sama mendapatkan materi yang kami dapatkan pada saat PKP untuk disampaikan agar memiliki visi dan misi paham tentang bagaimana implementasi kurikulum merdeka di sekolah. Mungkin tidak akan sempurna nantinya ya, tapi kami tetap belajar karena keterbatasan. Tapi kami semua, saya optimis bahwa kita bisa melaksanakan, meskipun seperti saya katakan tadi tidak sempurna, tapi kita belajar akan ada perbaikan nantinya ke depan apabila banyak sekali kekurangan. Banyak hal yang tentunya akan menjadi catatan saya sebagai kepala sekolah pada saat menerima PKP nanti, perbaikan yang mulai dari satuan pendidikan itu sendiri. Tetapi lagi saya optimis bahwa kegiatan implementasi kurikulum merdeka ini bisa dilaksanakan di SMA Negeri 1 Bukit Raya, dan semoga nanti pada akhirnya setelah dilaksanakan kegiatan implementasi kurikulum merdeka di sekolah, diharapkan itu bisa kami berikan secara maksimal. Nanti mohon kiranya kepada Bapak Kabid PSMA, Pak Safruddin, untuk membuka kegiatan in-house training Imbas PKP pada pagi hari ini, yang nantinya setelah acara pembukaan kami akan langsung masuk materi PKP, yaitu orientasi PSP dan PMM. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada saat pagi hari ini. Selamat mengikuti seluruh kegiatan kepada Bapak dan Ibu guru. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih, selamat pagi. Saya kembalikan kepada Ibu Rifka. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah telah menyampaikan sambutannya kepada kita. Selanjutnya kita dalam pembukaan IHT Imbas PKB oleh Bapak Kabid PSMA Provinsi Kalimantan Tengah, ada Bapak Safruddin SPD MPD, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, keberkahan, salam kebajikan, rahayu.
Nalate salam saujud karena malimpang adil katalino bacuramen kasuraga basengat kaju bata harus sekolah SMA Negeri 1 Bukit Raya yang saat ini Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati pengawas pembina yang mudah-mudahan segera bergabung, karena ini bagian dari tanggung jawab beliau. Dan mudah-mudahan tidak ada yang saya sebutkan lagi. Pertama, puja, puji, dan rasa syukur kita, marilah kita sanjungkan, kita haturkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan dayanya kita bisa bertemu dalam acara yang sangat strategis dan mulia ini, yaitu in-house training pasca PKP. Nah, itu adalah sebuah kegiatan yang sangat luar biasa, karena ini adalah IHT yang pertama betul, ya, Pak. Bu Okta ya. Yang kegiatan yang pertama, di mana kegiatan pertama ini tentu merupakan dasar dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan selanjutnya, terutama dalam melaksanakan kegiatan sekolah penggerak. Saya tadi teleponan dengan Pak Kadis, saya ingin Pak Kadis ikut juga gimana rasanya bertemu dengan Bapak Ibu guru, kepala sekolah yang ada nunjana di ujung Katingan, tapi beliau ada kesibukan lain sehingga beliau menitipkan salam untuk Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan tetap semangat di dalam membangun pendidikan di Kalimantan Tengah, dimanapun Bapak Ibu. Terus sekalian ya, membangun pendidikan itu tidak akan pernah berhenti inovasinya, tidak akan pernah berhenti caranya, metodenya. Terus akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga perlu komitmen dari kita untuk selalu beradaptasi. Makanya disampaikan kalau Mas Menteri, namanya Merdeka Belajar dia, semuanya harus merdeka. Kepala sekolahnya harus merdeka. Bapak Ibu gurunya harus merdeka mengajar, bukan merdeka masuk ya. Siswanya juga harus merdeka. Jangan sampai kita terjebak dengan hal-hal yang tidak pas, sehingga kita pura-pura ya, pura-pura sukses tetapi tidak sukses. Sekolah penggerak hanya label saja. Itu jangan sampai seperti itu. Karena hakikat pendidikan itu adalah untuk memajukan kesempurnaan hidup anak-anak. Seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tumbuh anak. Ya, attitude, ya, knowledge, dan skill. Nah, itu yang harus kita ingat bersama-sama. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, itu dirancang untuk pembelajaran yang menumbuhkan potensi siswa secara holistik. Jadi seluruhnya dikembangkan, tidak hanya anak itu diberi dan diberi terus, tanpa diberi kesempatan untuk berinteraksi, tanpa diberikan kesempatan untuk berkembang, untuk belajar mandiri, untuk mengembangkan, ya, tanpa diberi kemerdekaan. Itu yang Bapak Ibu harus ingat. Jadi arah transformasi pembelajaran sekolah penggerak itu nanti harus bertransformasi Bapak Ibu, meningkat levelnya dari level yang saat ini menuju level yang lebih baik, paling tidak 2 tingkat ke atasnya. Harapannya seperti itu. Dan tentu belajar itu harus memerdekakan. Itu konsep yang harus Bapak Ibu pegang. Jadi belenggu-belenggu yang selama ini Bapak Ibu dapatkan itu pelan-pelan harus dihilangkan dalam Merdeka Belajar ini. Bagaimana aturan standar proses yang sangat kaku, terlalu teknis, terlalu administrasi, ya. Bapak Ibu, hal sederhana yang Bapak Ibu harus bangun, Bapak Ibu. Ini kan Zoom meeting-nya sedikit orangnya.
kenapa mesti layarnya harus dilindungi? Kecuali Bapak Ibu memang sinyalnya susah di sana. Mestinya itu harus dibangun, nanti di Zoom berikutnya dibuka saja. Supaya kita terbiasa bertatap muka, berinteraksi. Bagaimana nanti dengan anak kalau Bapak dan Ibu sembunyi? Nah, mestinya seperti itu. Jadi silakan dibuka saja supaya kita bisa berinteraksi. Tadi kan sempat dibuka. Kemudian Bapak Ibu tidak ada lagi di Merdeka Belajar ini malpraktek PTK, ya, tindakan kelas. Bukan sebagai untuk angka kredit Bapak Ibu, tetapi harus sebagai feedback, perbaikan pembelajaran. Itu yang penting. Kemudian, ya, terima kasih. Oh, cantik-cantik semua, gini kan ganteng. Pak Adi, Pak Puji. Settingannya tadi Pak itu, Pak, maaf. Oh, Iya, settingannya. sepertinya sengaja. settingannya, Oke. settingannya. Oh, ya, sudah. Mohon maaf, Pak. Ya, kami nggak apa-apa. Terima tolong kasih. di-unmute aja. Iya, izin. Ya. Kemudian kita terbiasa dengan malpraktek pembelajaran. Sekedar taat pada aturan administrasi, bahkan kita tuh membangun pola pikir yang tidak benar, ya. Bukan proses yang memerdekakan siswa. Itu yang harus Bapak Ibu sadari bersama-sama, saling mengingatkan. Kita kalau tidak membangun begitu ya susah. Nah, pembelajaran Bapak Ibu di kurikulum Merdeka, kalau kemarin milih apa Bu Oktawina, kumernya? Kumernya, Ya, kami belum sebelumnya, mengimplementasi, Pak. Belum, Pak. belum milih. Belum. Karena sekolah penggerak, Bapak Ibu, mau tidak mau harus kurikulum Merdeka dipaksa, dan itu adalah standarnya sudah yang paling tinggi, berbagi, ya. Bukan Merdeka mandiri belajar atau mandiri berubah, tetapi sudah mandiri berbagi. Jadi memang harus disikapi dengan dipersiapkan dengan baik. Jadi semuanya tujuannya untuk memerdekakan siswa. Bapak Ibu ingat, saya contohkan di komputer, kita diajarkan salah satu aplikasi yang sudah hebat sekali saat ini, misalnya Bapak Ibu kuasai, diajarkan kepada Anda. Tetapi hanya selang 1 tahun atau beberapa bulan, itu sudah ada aplikasi yang lebih canggih lagi. Nah, itu kalau Bapak Ibu tidak mengajarkan anak-anak bernalar kritis, ya, untuk bisa mengembangkan sendiri, itu tidak akan mungkin anak-anak bisa. Jadi jangan sampai pembelajaran disikapi sebagai proses penuntasan kurikulum, jangan sampai. Tetapi adalah secara lengkap, ya, dapat didapatkan oleh siswa. Kemudian asesmen itu bukan menguji Bapak Ibu, tetapi adalah untuk perbaikan pembelajaran. Kita bersyukur untuk SMA se-Indonesia, asesmennya berada di sekitar nomor 7 nasional, ya. Artinya partisipasinya itu, ya, bukan kualitasnya, ya. Partisipasinya ada di sekitar itulah. Artinya dari 37 provinsi, 34 yang 2022. Jadi kita masih lumayan bagus. Tapi tidak boleh. Jadi jangan pernah abaikan hal-hal yang sepertinya meremehkan kegiatan-kegiatan asesmen. Karena itu adalah untuk kita, kembali ke kita, karena nanti akan tertuang dalam rapor pendidikan. Nah, tentu pemerintah tidak serta-merta idenya untuk merdeka belajar tanpa ada tindakan. Pasti sudah dilengkapi dengan berbagai persiapan yang matang. Termasuk sekolah penggerak merdeka belajar yang berapa saya lupa. Itu bersyukur angkatan ketiga ini. Kenapa? Angkatan 1, angkatan 2 itu iramanya. Mereka masih adaptasi. 1 tahun itu masih bingung, ya. Tapi tahun kedua, tahun ketiga, nah angkatan ketiga sudah dapat
kakak-kakaknya angkatan 1, angkatan 2 sudah memudahkan untuk. Jadi kurikulum Merdeka Bapak Ibu dikembangkan untuk mendorong pembelajaran yang holistik, yang relevan, yang lebih relevan dan bermakna. Nanti secara lengkap yang sudah PKP, Bu Kepala Sekolah, kemudian pengawas pembina, kemudian wakaseknya, kemudian guru BK. Nah, itu akan menjadi motor berbagi dulu di dalam, matangkan betul. Tapi jangan nggak ada gerakan, sambil belajar itu harus tetap bergerak, ya, memahami betul. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya khawatir yang saya sampaikan di awal tadi, Bapak Ibu jangan terjebak pura-pura sukses. Ya. Sukses bukanlah sukses. Ya. Gedungnya bagus. Ini insya Allah sebentar lagi akan dibangun beberapa lokal gedung di sekolah Bapak Ibu, ya. Ada lab, ada ruang guru yang bagus, yang nanti lebih bagus lagi. Mudah-mudahan saya bisa ke sana nanti, mudah-mudahan minggu depan, ya. Pastikan Bapak Ibu sudah di sana. Karena saya paham kalau sekolah-sekolah yang di ujung-ujung itu biasanya nambah liburnya. Nah, itu kebiasaan. Nah, ini harus diperbaiki. Itu mental, ya, mental. Cintailah pekerjaan Bapak Ibu, ya. Nah, cintailah Bapak Ibu. Ya, mutasi itu Bapak Ibu, itu hak Bapak Ibu, ya. Saya akan bantu Bapak Ibu pindah kemana, ya. Tetapi juga syaratnya juga harus terpenuhi. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, ya. Saya juga dapat tembusan itu yang surat dari Bu Oktawina yang disampaikan ke Pak, itu dalam proses saja, ya. Ada guru yang memalsukan tanda tangan kepala sekolah. Itu yang harus, mentalnya harus diperbaiki Bapak Ibu, ya. Saya yakin Bu Okta juga nggak akan susah, tetapi yang jelas harus memenuhi syarat. Kalau guru pindah itu Bapak Ibu, ya, kalau P3K tidak ada, ya, tidak ada namanya pindah, karena memang itu penempatannya. Dan dia, kalau dia mau pindah, mengundurkan diri dari P3. Nah, kalau PNS bagaimana? PNS Bapak Ibu harus ada gantinya di situ. Harus ada gantinya di situ, minimal P3K, ya, mata pelajaran yang sama, ya. Kemudian punya rekom dari kepala sekolah. Itu ada 3 macam, ya. Rekomnya ada 3 macam. Kemudian rekom dari kepala sekolah yang dituju. Nah, kalau sudah diajukan pasti diproses. Tapi kalau Bapak Ibu palsukan, misalnya kasus yang kemarin itu, palsukan, itu kalau Ibu Okta itu jahat misalnya, ya, itu lapor ke polisi laku. Yakin itu sudah pasal hukumnya sudah ada. Pemalsuan dokumen, pemalsuan tanda tangan, pencemaran nama baik. Nah, itu yang Bapak Ibu harus ingatkan ke teman-teman. Kita itu adalah menjadi teladan. Kalau Pak Puji bilang guru itu digugu dan ditiru, ya. Itu yang harus dilakukan. Gedungnya bagus, tetapi tidak menyemaikan budaya belajar. Itu yang tidak kita inginkan Bapak Ibu, ya. Ini pura-pura sukses. Kemudian nanti bukunya di perpustakaan banyak, tapi budaya literasinya tidak ada, ya. Jadi kalau literasi anak-anak kita rendah itu Bapak Ibu, itu pengaruhnya kemana? Pengaruhnya ke yang sederhana saja, mudah termakan berita-berita hoax. Itu yang paling sederhana. Dan itu banyak sekali. Dimanapun bisa disisipi berita-berita hoax. Termasuk mudah tergiur propaganda-propaganda yang tidak benar. Jadi perpustakaan harus mendorong budaya literasi. Literasi tidak hanya membaca saja, tetapi juga menulis. Itu yang Bapak Ibu harus ingatkan, jangan pura-pura sukses.
Kemudian Bapak Ibu guru berkualifikasi sarjana, tetapi kerjanya, ya, mengajarnya hanya sesuai petunjuk, sesuai kurikulum, tidak ada keinginan untuk mengembangkan. Itu belum sukses Bapak Ibu. Bapak Ibu harus merdeka. Makanya ada PMN, platform Merdeka Mengajar. Itu belajar. Nanti harus banyak lulus. Berapa sertifikat yang Bapak Ibu lulus? Ya. Ini tugas berat Bapak Ibu. Ya. Itu guru-gurunya harus merdeka betul. Kemudian murid setiap hari masuk sekolah, duduk di kelas, mendengarkan guru. Ya. Itu belum sukses. Karena apa? Mereka hanya seperti celengan. Celengan itu apa ya bahasa Indonesianya? Pak Puji. Pak Adi apa? Celengan itu. Kalau tabungan itu kan BRI, BNI. Ya, itu celengan itu ya seperti kalau dulu kan yang bulat dari tanah dimasukin. Nah, ya seperti itu. Hanya dijali dengan informasi tidak. Tetapi kita harus memberikan pemahaman. Baik literasi, numerasi, dan karakter anak. Yang berikutnya kita jangan pura sukses. Mentang-mentang sekolah di ujung rombelnya kecil. Tetapi hanya mengejar standar saja. Atau muridnya memang habis. Yang lebih parah lagi rombel kecil tetapi tidak diimbangi dengan pedagogi yang efektif untuk kelas kecil. Bapak Ibu harus perhatikan itu. Insya Allah ini PSP-nya akan bagus Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu betul-betul kompak, fokus untuk melaksanakan kegiatan PSP. Nah, yang lebih parah lagi, PSP menerapkan kurikulum merdeka, tetap betul-betul harus berubah, harus bertransformasi menuju kemana? Menuju pembelajaran yang memerdekakan. Itu Bapak Ibu, jadi ini tambahan pemahaman saja yang Bapak Ibu. Yang jelas kuncinya adalah mengubah mindset, pola pikir. Itu yang sangat selama ini Bapak Ibu berada di zona nyaman. Tidak hanya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu kepala sekolah, guru-guru Skalteng berada di zona nyaman. Seperti itulah mengajar di sekolah seperti itu. Tidak ada inovasi, tidak ada upaya-upaya. Nanti akan dipantau terus Bapak Ibu, PSP Bapak Ibu. Jadi ubahlah mindset. Bapak Ibu bangun sekolah, gimana caranya? Ikuti aturan ya. Ikuti aturan, taat aturan ya. Itu yang sukses. Itu salah satu cirinya kalau di ujung sana di pedalaman itu ya. Bagaimana caranya berusaha kerasan Bapak Ibu. Kerasan di sana kalau Pak Hadi, Pak Puji, kemudian guru-guru yang lain tinggal di Kejame, Tumbang Kejame. Uangnya akan ngumpul. Ya. Yakin nggak? Yakin. Itu bikin pot-pot untuk nanam lombok, untuk nanam sayuran. Ya. Kalau perlu bibit nanti saya kasih bibit. Nah, kalau ada yang dipalangkan nanti saya belikan bibit lombok kah atau sayur, tomat yang bagus-bagus. Tapi siapkan ya. Polybag beli nanti akan saya akan titipkan siapa yang kepala langkah saya titipkan ya. Itu untuk memotivasi anak-anak juga hanya perlu diberikan teori saja, tetapi prakteknya juga diberikan teladan. Di depan-depan perumahan guru itu harus ada tanamannya Bapak Ibu, meskipun di atas. Itu yang harus dicoba. Kerasan lah, kalau sudah kerasan, insya Allah semuanya akan lebih baik. Ya. Kemudian kompak. Ya. Kompak itu bukan kompak milir semua, liburnya panjang, bukan itu. Tetapi kompak bagaimana upaya untuk meningkatkan mutu pembelajaran, kualitas pembelajaran. Itu yang Bapak Ibu harus kompak bersama-sama. Ya. Perkara mau milir izin, ya itu resiko. Artinya apa? Bisa diatur, tetapi tidak
sama-sama terus mengubah kalender pendidikan. Kalender pendidikan itu hari Senin nanti masuk Bapak Ibu. Tanggal 12 itu serentak MPLS. Itu Bapak Ibu harus camkan betul itu. Meskipun jauh sana terus Pak Kabit nggak tahu. Tahu saya itu. Ya. Itu yang Bapak Ibu harus camkan betul, bahwa yang paling berat dalam kurikulum Merdeka, dalam Merdeka Belajar, dalam pelaksanaan program sekolah penggerak, itu adalah merubah mindset kita. Mindset kita. Cintai tugas kita. Kalau Bapak Ibu misalnya libur nambah 1 minggu Bapak Ibu, itu yang 1 minggu itu Bapak Ibu tanpa ada pesan, itu kalau dalam Islam itu gajinya haram Bapak Ibu. Ya. Kenapa Bapak Ibu tidak bekerja? Kurang 1 minggu. Jadi kalau liburnya nambah, potong zakat ya. Potong zakat untuk dibersihkan. Yang terakhir, supaya tidak terlalu lama, nah, itu adalah sekolah yang akan maju duluan. Kenapa? Banyak mendapat fasilitas dan intervensi dari pemerintah. Kurikulumnya sudah kurikulum Merdeka yang paling tinggi. Perencanaannya diwajibkan untuk perencanaan berbasis data. Ya. Mendapat poskin kinerja. Mestinya lebih hidup sekolah kegiatan spesial. Ya. Kemudian apalagi? Guru fasilitas pelatihan-pelatihan yang cukup banyak, ya, baik luring maupun daring. Kemudian juga perencanaannya sudah berbasis data. Ini jangan dianggap remeh. Jadi kalau rapotnya saat ini nggak bagus, ada yang kuning, ada yang merah. Ini tahun depan di asesmen nasional akan dilihat berhasil enggak. Jelas adalah bagaimana sekolah itu bertransformasi lebih bagus. Jadi asesmen nasional kalau Bapak Ibu tahu tentu nanti dituangkannya ke rapor pendidikan. Kemudian dibuka lagi, dieksplor lagi, larinya ke perencanaan berbasis data. Kemudian sudah kalau sudah ARKAS itu ya sudah manfaatkan semua sumber daya ya. Semua sumber daya sekolah dimanfaatkan betul ya. Sumber dana ya, sumber SDM-nya semuanya dimanfaatkan. Ya. Jadi yang terakhir tadi, sekolah penggerak punya kewajiban untuk mengimbaskan. Ya. Mengimbaskan itu tidak perlu menunggu sampai program ini selesai atau Bapak Ibu mahir, karena di sekolahnya Bu Oktawira itu ada guru penggerak ya. Guru penggeraknya Pak Puji kah? Pak Puji kah Pak Adi? Oh Pak Puji. Ganti aja Pak Bu Wina nanti sama Pak Adi ya. Nah, Kalteng ini stok pengawas sangat sedikit. Saya ingin Bu Wina ini yang mobile bisa kesana kemari, jadi pengawas lah. Nanti Pak Puji naik. Ya. Teman-teman juga begitu. Jangan. Pokoknya selagi ada pendaftaran guru penggerak, Bapak Ibu kejar itu sampai dapat. Belajar dengan Pak Puji, belajar dengan teman-teman yang sudah. Nanti saya akan bantu. Ingat saya bantu. Nah, saya nanti akan nitip siapa yang kepalangka, saya titip bibit-bibit itu. Ya. Saya sampai sana sudah harus ditanam itu, disemai, ditanamnya. Jangan beli pakai pot, enggak, pakai polybag saja. Jadi caranya mudah. Kalau orang Jawa Pak Puji, rumput-rumput itu dibakari, ya, jadikan abu, kemudian cari tanah subur, ditambah pupuk kandang, dicampur abunya itu, kemudian ditaruh di pot, di polybag yang besar, nah, terus biji-biji lomboknya itu disemai dulu, nanti sudah agak tinggi sedikit, nah, itu dipindahin ke belikan pupuk NPK, ya. Itu yang lebih cepat, tidak perlu banyak-banyak. Itu akan subur. Jadi Bapak Ibu akan hemat. Sekedar lombok saja Bapak Ibu itu akan hemat sekali. Tiap hari nggak usah beli lombok ya. Ya. Satu lombok boleh ya. Karena kalau makan nggak pakai lombok, nggak pakai sambal itu kan hambar sekali.
Begitu Bapak Ibu, beberapa hal yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Jadi mari bangun kesamaan, bangun kekompakan, pahami aturan, taati aturan. Insya Allah saya akan dukung terus semua langkah-langkah Bapak. Termasuk Bapak Ibu yang ingin mutasi, kalau sudah saatnya, saya akan dukung. Saya nggak akan sampaikan ke saya kalau Bu Oktawina melarang ya, sampaikan. Tapi jalankan dulu program PSP ini dengan sebaik-baiknya, taati aturan sehingga betul-betul sekolah Bapak Ibu maju. Saya tidak ingin dengar lagi informasi dari tokoh masyarakat, dulunya nggak ada atau liburnya panjang, nggak ada lagi. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan. Salam sehat untuk Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan dalam bulan ini saya bisa datang ke Bukit Raya untuk persiapan pembangunan beberapa gedung, 6 gedung, 7 gedung yang akan dibangun di SMA Negeri 1 Bukit Raya. Tetap semangat, tetap sehat, tetap berpikiran positif, dan berhati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Saya kembalikan. Selamat pagi, Pak. Ya, terima kasih Kabit PSMA yang telah membuka kegiatan kita pada hari ini dan sekaligus memberi arahan kepada kita terkait untuk pembelajaran dan kegiatan-kegiatan yang bersangkut. Tadi belum dibuka ya? Iya Pak, Baik, belum dibuka ya, Pak. Baik. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka kegiatan in-house training di SMA Negeri 1 Bukit Raya secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat ber-IHT, semoga bermanfaat dan kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk terus pendidikan di khususnya di SMA Negeri 1 Bukit Raya. Ya, terima kasih kepada Bapak yang sudah membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita memulai kegiatan kita kepada Pak Puji Susanto SPD SI membawa kita dalam doa pembukaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam yang terhormat Kabit SMA Klinik Prof. Alka, yang terhormati Kepala SMA Negeri 1 Bukit Raya, serta Silakan Pak Puji, terdengar. terputus. Yang terhormat Bapak Kabit SMA di Kalimantan Tengah, yang saya hormati di Kepala Sekolah, Ibu Kawina SPT, serta Bapak Ibu sekalian, guru SMA Negeri 1 Bukit Raya yang saya hormati pula. Adalah sebelum kita memulai rangkaian kegiatan IHT ini selama kurang lebih beberapa hari ke depan, sejenak kita menentukan kepala kita berdoa dengan agama dan masing-masing. Namun mohon izin untuk doa dan saya bawakan secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan syakirin hamdalani dan lagi nama itu jadi tidak Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami hadir di sini di forum ini dalam rangka melaksanakan kegiatan penugasan PKP yang diselenggarakan oleh tim Komite Pembelajaran SMA Negeri 1 Bukit Raya. Oleh karena itu ya Allah, berkatilah acara ini, mudahkanlah dan lancarkanlah. Ya Allah yang Maha mengetahui, lapangkanlah hati kami, jernihkanlah pikiran kami sehingga dapat menerima dan menyerap segala ilmu, pengetahuan dan keterampilan yang kami dapatkan dari kegiatan. Ya Allah, berikanlah kami juga kekuatan lahir dan batin agar kemudian dapat mengimplementasikan ini dalam kegiatan kami ke depan di sekolah kami, demi anak kami, demi murid-murid kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, guru-guru kami, dan pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah yang Maha Pendengar, dengarkanlah doa kami, apapun salah doa kami.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih kepada Pak Puji Susanto sudah membawa kita dalam doa. Selanjutnya, kita akan masih hari ini terkait dengan pemaparan materi Bapak Ibu, saya izin live ya, keluar ya. Oh ya, Pak. siapa? Siapa? Terima Terima kasih kasih, Pak buat Pak. kehadirannya. Yes, Oh iya, Bu. sama-sama. Makasih, Bu. Oh iya, Pak. Sebelum keluar foto Sukses. bareng dulu, Pak. Oh iya, Foto boleh, dulu. boleh. Iya. Ya, dibuka semua. Iya. Bu Priscila mana nih, Bu Priscila? Ya, tip. Oke, terima kasih. Sukses ya semuanya. Sukses, kasih. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih buat kehadirannya. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Kita Sama-sama. melanjutkan. Ya, selanjutnya kita akan mendengar materi terkait dengan PKB yang PKP Bu. PKP. PKP. PKP yang akan dipaparkan oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Oktawina SPD, dan Pak Hadi Wageno dan Ibu Priscila Epiana SPD. Selanjutnya kami serahkan secara berturut-turut terkait dengan materi pada pagi hari ini. Disilakan. Mohon izin Ya. dulu. Terima kasih sudah di ruang tunggu ya. Bapak dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan mulai seluruh rangkaian kegiatan PKP kita, imbas PKP. Nanti silahkan Bapak dan Ibu share off cam. Ya, silahkan Bu, karena di sesi videonya sudah bagi yang yang sinyalnya stabil, silahkan untuk on cam. Bapak dan Ibu, teknis IHT kita, ya saya langsung saja. Nanti PMM Pak Hadi ya. Jadi sistem untuk hari ini yang luring ya. Nah, jadi untuk hari ini itu yang memang sudah dari pemerintah gitu. Jadi itu yang utama. Misalnya mata pelajaran bahasa Inggris kita unduh ya, nanti di PMM itu semua sudah lengkap. Jadi semua sudah lengkap di situ, silahkan nanti dipelajari. Nah, untuk lebih detailnya nanti silahkan pada saat kita Jadi mulai dari contoh, mulai dari latihan, ya, semua ada di PMM itu. Nah, jadi di sini saya akan mengenalkan PMM. Ini saya dapat slide, ya. Jadi ini yang akan saya share. Kita prinsipnya bukan ini ya, bukan. Ya, sebentar. Ya, jadi di sini prinsipnya bukan artinya saya lebih bisa, bukan cuma kita saling berbagi saja. Ya, tentang PMM. Jadi PMM itu adalah platform Merdeka. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah buka aplikasinya paling tidak ya, karena kemarin kita sudah diinstruksikan oleh kepala sekolah untuk membuka aplikasinya. Nah, di sini ada dasarnya kenapa perlu ada PMM itu. Jadi latar belakang perlunya PMM, ya. Kenapa ada sehingga muncul aplikasi yang namanya PMM. Jadi di sini ada beberapa hal yang latar belakangnya. Misalnya ini yang pertama, ini apabila guru yang ingin meningkatkan kompetensinya, ini kan kita harus biasanya menunggu pelatihan dari pusat atau menunggu pelatihan. Nah, di PMM itu bisa mandiri, Bapak. Jadi kita bisa melakukan pelatihan ya tanpa perlu harus ikut atau harus menunggu undangan ya. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya dengan referensi. Nah, di PMM juga ada. Jadi di PMM juga disediakan berbagai referensi khususnya mengenai kurikulum Merdeka. Kemudian bagaimana caranya belajar dalam satu komunitas. Di PMM juga ada ya. Jadi ternyata di PMM itu sudah ada fitur untuk membentuk sebuah komunitas. Jadi misalnya antara guru bahasa atau guru sesama guru biologi, guru IPA itu
ternyata di situ sudah banyak terbentuk komunitas ini. Cuma kadang-kadang memang kita juga jarang mengetahui fitur-fitur itu karena saya sendiri juga saya akui jarang buka PMM. Kemudian di sini juga ada mengunggah hasil karya. Nah, ini mungkin di antara